Oke, terima kasih kakak-kakak sudah bergabung di pertemuan yang kesekian kalinya. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengawali tatap maya kali ini, seperti biasa, marilah kita melakukan doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Dan saya harapkan juga ada salah satu peserta yang bisa memimpin doa pada siang hari ini. Itu dulu kakak-kakak. Siapa kira-kira yang bersedia memimpin doa? Bisa Raisen? Atau saya tunjuk lagi? Kak Ibrahim Tahir boleh itu, Kak? Kak Ibrahim? Ya. Cek Kak Ibrahim. Ada yang bisa memimpin doa pada siang hari ini? Oke, saya tunjuk saja ya. Kali ini saya beri kesempatan kepada Kamarni. Bisa Kamarni? Oke, siap Kak. Oke, silakan Kamarni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita pada tatap maya yang kedua, mari kita mulai dengan membacakan doa, dimulai dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa pembuka langsung doa penutup Kamarni. Terima kasih untuk Kamarni. Semoga dengan doa yang dipimpin oleh teman kita atau yang kita panjatkan bersama-sama bisa memberi semangat lagi untuk kita. Tetap semangat ya sampai akhir. Oke, seperti biasa saya izin share screen-nya kakak-kakak. Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah, Kak, sudah. Sudah. Sudah ada kakak-kakak? Sudah, Kak, sudah. Sudah ada. Oke. Oke, jadi pada kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas untuk hari ini modul titik 1.1 ya kakak-kakak. Di situ ada refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini tatap maya yang kedua, kuatkan pemahaman 1. Selanjutnya kesepakatan bersama. Seperti yang kita sudah sepakati bersama di minggu kemarin, yang pertama itu menyalakan kamera. Ini kesepakatan kita bersama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon,
Kemudian yang berikut hadir seutuhnya. Selanjutnya menghargai waktu bersama. Yang selanjutnya maksimalkan fitur chat. Jadi kakak-kakak kalau ada pendapat bisa maksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Jadi kalau ada yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat bisa melakukan raise hand. Dan terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi setiap gangguan teknis atau gangguan jaringan itu hal yang wajar ya kakak-kakak. Lanjut. Ini tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian ada yang berikut capaian akhir pelatihan. Di sini guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini sekarang kita masuk di tujuan. Sebelum saya bahas tujuan, pertemuan kali ini waktunya cuma 1 JP ya kakak-kakak. Jadi kita akan menerima materi cuma 45 menit. Jadi maksimalkan waktunya. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom chat ataupun raise hand. Oke, untuk tujuan di sini tujuannya ada 2. Tujuannya yang pencapaian pembelajaran khusus modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu. Yang pertama, tujuan pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Itu tujuan kita pada siang hari ini. Kemudian lanjut, halo kakak-kakak, untuk tujuan sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk di tatap maya ini, ada tugas-tugas yang telah kita kerjakan, nanti sebentar kita akan mengulas kembali. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi di sini ada 3 tulisan refleksi. Nanti sebentar kita bahas sebentar itu. Ini agenda kita pada siang hari ini. Jadi agendanya yang pertama itu review framework dan model tulisan refleksi. Itu agenda pertama. Kemudian agenda kedua, tulisan refleksi 3 babak. Jadi sebentar akan ada satu link yang akan saya bagikan. Di situ kakak-kakak akan menuliskan refleksinya masing-masing. Jadi akan dibagi 3 babak. Sebentar ada link yang saya akan share. Kemudian kakak-kakak akan mengisinya. Ayo. Mengenai tulisan refleksi dalam framework model tulisan refleksi. Selanjutnya, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Itu ada 10 menit. Kemudian ada juga 10 menit review framework dan model tulisan refleksi
framework Gibbs. Jadi ini bahasa Inggris ini. Ini nama orangnya kakak-kakak, framework Borton dan framework Gibbs. Kemudian, ini yang saya bilang tadi, 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Jadi akan ada 3 babak, dan setiap babak itu tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nanti akan dikaitkan setiap babak itu dengan review model tulisan refleks framework Borton dan Gibbs. Kemudian babak kedua ada 20 menit juga berbagi tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan terakhir babak ketiga sama juga ada 20 menit. Di sini kesimpulan untuk babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi itu kakak-kakak. Kemudian saya lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah ini, review framework dan model tulisan refleksi. Oke, sekarang kita masuk di framework Borton. Di sini ada W, tanda tanya, SW, tanda tanya, dan NW. Jadi di sini ini W itu apa, SW itu apa, NW itu apa? Ada yang tahu kakak-kakak? Kakak-kakak? Untuk framework Borton, di sini ada W, S, dan NW. Kira-kira ada yang tahu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Apa ini W, apa ini SW, dan apa ini NW? Ada kira-kira yang tahu? Ini biasanya sebelum ke sini, peserta sudah melakukan yang namanya tugas tentang yang framework Borton. Ada kakak-kakak? Atau saya lanjut lagi? Lanjut. Oke, saya lanjut. Jadi ini maksudnya dari framework Borton. Itu W apa? Kemudian terus apa? Dan sekarang apa? Jadi W itu what? Apa? Kemudian SW, so what? Itu terus apa? Kemudian mana ini? NW, know what? Know what itu sekarang apa? Jadi di sini seperti yang kakak-kakak sudah lakukan tugasnya pada tahap what itu, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Kemudian peserta didik menggambarkan apa yang terjadi. Jadi di what ini peserta didik itu akan menggambarkan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Itu di apa? Di what. Kemudian di tahap so what, di situ peserta didik akan menganalisis. Jadi yang tadinya peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, di so what peserta didik akan menganalisis. Di sini peserta didik itu akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini. Yang pertama analitis dan perenungan. Di situ proses analitis itu sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapat lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Jadi itu untuk so what. Kemudian ada yang terakhir, know what. Know what di sini peserta didik akan dibantu oleh guru mengidentifikasi. Jadi di garis bawahi atau intinya mengidentifikasi proses
Jadi di sini guru akan memberikan atau memfasilitasi. Jadi guru akan memfasilitasi dan membantu menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang peserta didik hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Jadi kesimpulannya, framework ini dapat di mana peserta didik, guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Jadi kesimpulannya, guru lebih memfasilitasi. Oke, selanjutnya. Di sini. Kalau di sini kakak, ada yang sudah buka ini slide tugasnya yang ini, framework GIPS. Ada. Di sini kalau di slide saya ini masih ada kosong dari deskripsi, kemudian tanda tanya. Lanjut evaluasi, kemudian tanda tanya lagi. Lanjut ada apa ini? Komunikasi, kemudian tanda tanya. Kira-kira dari deskripsi, habis deskripsi itu di tanda tanya ini kira-kira apa kakak-kakak? Mohon diperbesar lagi gambarnya, Kak. Kalau masih bisa diperbesar. Ini jelas ini. Iya. Jadi kalau deskripsi ada lanjutannya sebelum ke evaluasi, ini ada tanda tanya di sini. Kira-kira apa yang di sini ini kakak-kakak? Mohon maaf, saya bisa jawab. Itu kalau tidak salah kita ambil kata perasaan. Oke. Beri aplaus dulu untuk Kak Marni. Ya, jadi di sini ini, di tanda tanya ini, habis deskripsi kita ke perasaan ya kakak-kakak. Kemudian setelah perasaan, kita akan masuk di namanya evaluasi. Jadi ini evaluasi. Kemudian habis evaluasi ini juga masih kosong. Kira-kira ada lagi yang tahu ini setelah evaluasi kira-kira apa? Sebelum konklusi. Siap, boleh jawab? Oh siap, silakan Kak Ane. Analisis Oh tidak? analisis, ya mantap. Ya kita beri lagi aplaus untuk Kak Ane. Jadi seperti apa yang Kak Ane bilang, setelah evaluasi di sini ada yang namanya analisis kakak-kakak ya. Kalau di sini yang kosong perasaan, yang di sini itu analisis. Kemudian lanjut lagi setelah analisis di sini juga ada konklusi. Jadi di sini habis konklusi di sini lagi kosong. Kira-kira siapa lagi yang tahu di situ? Apa kira-kira habis konklusi? Izin menjawab Kak Fasil. Kalau tidak salah di situ rencana tindak lanjut atau RTL. Ya, mantap sekali ya. Kak Ane itu ya. Oke. Jadi yang terakhir ini ada rencana tindak lanjut. Jadi saya jelaskan kembali. Yang pertama itu deskripsi. Di deskripsi siklus ini mulai dengan pengalaman konkret. Karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Ini untuk deskripsi. Kemudian untuk perasaan, di sini kok perasaan ya kakak-kakak. Pada tahap kedua ini mengidentifikasi apa mana ini yang sorry kakak-kakak. Mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang.
Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahapan siklus berikutnya. Jadi itu untuk tahapan perasaan. Selanjutnya yang tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini di sini mencari apa yang baik atau buruk. Jadi dievaluasi kakak akan mencari apa yang baik dan buruk dari pengalaman pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal-hal yang baik yang didapat dari pengalaman tersebut. Kemudian ada yang analisis. Ini yang kosong. Ini untuk analisis. Di sini untuk analisis, kuncinya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Gangguan jaringan ini, Kak. sudah ada kakak? Sudah ada? Iya Kak, ada. Oke. Saya lanjut. Tadi sudah sampai di tulisan refleksi, kemudian ini tulisan refleksi 3 babak. Saya mohon ada salah seorang peserta saling bergantian membaca poin per poin
untuk tulisan refleksi 3 babak. Ayo dipersilakan kira-kira siapa yang poin pertama, siapa poin kedua, siapa poin ketiga. Ayo dipersilakan kakak-kakak. Ada? Mohon untuk diperbesar sedikit, Kak. Barangkali. Ah, ini bisa. Masih agak kurang jelas, Kak. Ini? Ya, boleh, Kak. Bisa. Ya, bisa, Kak, Oke, bisa. dipersilakan kakak-kakak. Ya, Bisa yang bagian pertama dulu, Kak, ya. tulisan refleksi. Iya. Dipersilakan Kak Peter. Atau Kak Sopian. Kak Peter saya dulu. Ya, silakan Kak Sopian, Ayo silakan kakak saja. untuk Silakan Kak Peter. Oke, silakan Kak Sopian. Ayo, ada tulisan refleksi 3 babak. Ini tinggal membaca poin per poinnya kakak-kakak supaya lebih jelas atau lebih dipahami lagi. Ada? Barangkali Kak Irham, Kak Haris. Oh, silakan Kak Marni. Ini Oke, ada Kak mohon Marni maaf, yang terima sudah kasih. reset. Mohon maaf kakak-kakak. Baiklah, saya akan membacakan tulisan refleksi 3 babak yang pertama. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Marni. Yang selanjutnya, ayo silakan. Ya, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Oke, terima kasih Kak Peter. Selanjutnya ada poin yang ketiga. Oh, silakan Kak Fatmawati Saliku. Ya, terima kasih. Untuk babak yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Fatmawati. Jadi itu ya kakak-kakak, tulisan refleksi 3 babak. Kita akan masuk di tugas per individu. Ini untuk slide-nya. Nah, ini kakak-kakak. Bisa terlihat jelas? Di mana? Bisa, Kak, bisa. Oh, ini. Ini instruksinya. Jadi, di sini ada 6 instruksi. Yang pertama itu saya akan bacakan, silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Linknya ada di sini. Nanti saya share di kolom chat. Kemudian yang kedua, peserta atau kakak-kakak dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer. Jadi saya akan menyiapkan waktu kakak-kakak dalam pengisian itu link, pengisian link yang akan saya bagikan sebentar. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Jadi babak pertama dulu, penulisan analisis. Yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Jadi yang pertama itu babak pertama
kakak-kakak akan menuliskan deskripsi framework GIPS. Jadi kakak-kakak akan tersedia di link. Tiap ini itu sudah ada terbagi untuk peserta untuk kolom-kolom pengisian. Selanjutnya untuk yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan. Jadi di sini saling kalau sudah selesai, kakak-kakak akan diminta untuk membaca kembali tulisan teman kakak-kakak, teman peserta yang lain. Jadi bukan cuma tulisan peserta yang dibaca, tapi tulisan temannya yang satunya. Kemudian yang keenam, bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Jadi kalau ada masukan, tanggapan, jadi silakan nanti kita terima baik-baik. Oke kakak-kakak, sudah jelas sampai di situ? Ya jelas Kak, jelas. Ya jelas. Oh Kak Ibrahim, ini Kak Ibrahim ada Raisen. Silakan Kak Ibrahim. Kak Ibrahim. Sama. Iya. Ada Kak Ibrahim? Oke, saya bagi di kolom chat linknya. Pak Sofyan. Mohon maaf kakak, saya terlempar. Sudah ada linknya saya bagikan? Kakak, sudah ada link? Belum ada Kak, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke, saya copy lagi ulang. Belum ada, Kak. Waduh, jaringannya sudah mulai goyang. Ada. Aduh. Sabar kakak, sabar.
Sudah ada kakak-kakak? Ada, Kak. Ada. Ada. Oke, jadi silakan kakak-kakak masuk di link itu. Dipersilakan kakak-kakak untuk masuk di link. Sudah masuk semua. Sementara. Sudah Kak. Sudah. Kakak paham sampai di situ? Sudah ada link? Ya, sudah ada, Kak. Sudah ada, Kak. Ya, sudah Kak, sudah masuk. Oke, sekarang perintahnya. Ini kakak-kakak. Ini babak pertama. Jadi babak pertama kelihatan kakak-kakak? Ya. Belum. Oke. Dari babak pertama masuklah ke dalam slide yang disediakan. Jadi tinggal pilih saja. Sampai di urutan pertama, kedua, jangan lupa tulis nama. Silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama kakak-kakak. Jadi saya tidak sempat edit untuk kakak-kakak, nanti diedit saja nama di atas. Kemudian kakak-kakak akan menulis perbaiki tulisan yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul bagian deskripsi framework GIPS. Dengan pertanyaan, ini pertanyaannya kakak-kakak, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi diisi di kolom yang pertama. Habis nama baru kolom pertama. Kemudian sambungannya di bawahnya kakak-kakak jangan taruh di kolom kedua, tapi masih di kolom pertama. Ini 3 pertanyaan. Mengerti kakak-kakak? Ya, mengerti, Kak. Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Jadi dikaitkan dengan framework GIPS yang ada hubungan dengan framework GIPS. Jadi untuk framework GIPS, ini kakak-kakak. Saya kembali lagi di slide ini, framework GIPS ada di deskripsi, ada perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, rencana tindak lanjut, dan deskripsi. Jadi di framework ini dikaitkan dengan pertanyaan 1, 2, 3. Jadi kakak-kakak ada waktu selama 4 menit mengerjakan soal yang dengan pertanyaan pemantik yang ada 3 ini. Bisa kakak-kakak? Ayo silakan kakak-kakak, silakan mengerjakan. Kak Ibrahim, ya. Silakan Kak Ibrahim, sudah Raisen dan Kamarni. Silakan. Kak Ibrahim dulu. Bagaimana Kak Ibrahim?
Halo, Kak Ibrahim. Oke, kita pindah kamar nih. Ya, kamar nih. Mohon maaf sebelum ke slide yang pertanyaan ada beberapa yang diisi. Ini hanya saran Kak, kalau boleh Kakak tentukan saja, ini kan ada beberapa model. Misalnya ada nomor 2, nomor 1 kan judulnya, nomor 2 siapa, nomor 3-nya siapa, agar supaya kami di sini tidak tertumpah, seperti tidak tertindih. Macam misalnya nomor 2 ini siapa? Kemudian siap, nomor siap. makasih Kak. Oke, terima kasih atas masukannya Kak Marni. Jadi saya akan bagi ya kakak-kakak. Untuk yang nomor 1 slide Kak Marni, siap Kak Marni di nomor 1. Iya, siap Kak, siap. Oh, boleh itu mau ini. Jangan, boleh. Boleh. Kak Fatmawati masih ada di sini. Iya. Iya, itu Kak Fatmawati nomor 3, slide yang ketiga. Jadi diisi saja di yang ketiga. Fatmawati. Kemudian lanjut Kak Haris. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada Kak Ibrahim. Yang slide kelima. Kak Ibrahim. Bisa Kak Ibrahim di slide kelima. Oke, lanjut slide ke-6 Kak Irham. Kak Irham. Kak Irham. Oke, lanjut ya. Ke-7 Kak Reynaldi. Kak Reynaldi. Waduh. Ini sudah tidak ada suara. Siap, Kak. Kak Siap. Yang ke Siap. slide ke-7 Kak Rein. Oke, siap. Oke, ke-8 Kak Peter. Kak Peter yang ke-8. Iya Kak, iya. Oke. K9 Kak Sopian. Kak Sopian yang ke-9. Mohon maaf, yang ke-9. Iya, Kak Ane. Kalau tidak jelas nanti ditanyakan. Oke, silakan Kak Ibrahim. Ya, Kak Ibrahim ada yang ditanyakan? Oke, saya kasih waktu 4 menit ya kakak-kakak untuk mengisi setiap slide yang setelah saya bagikan. Jadi Mohon maaf, Kak. pertanyaan pemantiknya ada di sini. Mohon maaf Kak, mau bertanya tadi kurang jelas saya di slide berapa ya? Soalnya suaranya putus-putus. Bagaimana Kak?
Maaf tadi saya tidak menyimak tadi saya kalau di slide berapa, soalnya suaranya Kak fasilitator kan putus-putus, jadi saya tidak dengar kalau saya di slide berapa. Oh, Mohon maaf. oh Kak Ane di slide kedua. Oh, oke baik, terima kasih. Oh, ya. Waktu kakak 4 menit. Mohon izin Kak, izin bertanya Ya. ini. Ya. Nah, kalau saya dapat slide yang keberapa Kak? Soalnya putus-putus suaranya tadi. Kak Haris, slide yang keempat. Oh, keempat ya. Iya. Iya, siap-siap Kak, siap. Oke. Waktunya 4 menit kakak. Nanti habis ini peserta akan bergantian membaca slide teman-temannya. Mohon maaf Kak Fasil, ini sepertinya di slide 2 itu sekarang ditempati oleh Ibu Ane Wilda. Nah sekarang kalau boleh Iya. saya dipindahkan di slide berapa saja Kak, tidak apa-apa. Slide 3 itu kan miliknya Fatmawati Saliku, kemudian 4 Iya. Kak Haris, kemudian slide 5 Oke. Jadi dimulai begini kakak, yang slide 1 itu Mohon tidak maaf. dihitung ya kakak. Oh, yang slide 1 tidak. Iya, slide 1 tidak dihitung. Kita start dari slide 2. Jadi dihitung 1 itu slide 2. Ya. Oh, maaf, soalnya tadi tidak dengar. Saya pikir 2 ya slide 2. Maaf. Maaf, Tidak apa Ibu Ane, di situ saja, tidak apa-apa. Saya yang mau pindah, tidak apa-apa. Saya mau pindah. Oh, jangan begitu Poli. Saya slide 5 aja, nggak boleh Kak? Ya. Saya bisa pindah di slide 5. Slide 5 itu punyanya Kak Ibrahim. Oh, Kak Ibrahim 5. 6, Iya. 6. 6 Kak Irham. Diambil di sini. saja Kak. Apa? Oh, Kak Irham di 7 Kak. Saya 6. Saya Oke. Boleh. di 7 ada Rainaldi. Karen lagi di 7. Jadi Kak kemarin ini tidak apa-apa di slide 1, tidak apa-apa. Yang kosong sekarang itu Ada, slide 10 dan seterusnya paling bawah. Oh, Yang penting tidak saling timpa kakak-kakak. Jangan sampai dalam satu slide sudah dua peserta yang isi di situ. Baru saling baku hapus lagi. Jangan sampai begitu. Ibu Ane di slide 2. Ibu Ane. Halo Bu Ane. Halo. Bu Ane Suaranya hilang-hilang. Saya di 2 berarti yang di slide 2 Bu Ane itu ya? di slide 2 saja. Soalnya slide 3 itu Kak Fatmawati Saliku. Tika Ane di slide 2 saja. Saya pindah di slide 6. Oh begitu. Oh ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Jaga kakak. Waktunya cuma 4 menit. Ini so lewat kakak-kakak. Pas soalnya mohon maaf ini kapas saya ini dari tadi cuma suara yang jangan dapat dengar. Tidak ada yang presentasi di K. Oh,
Oke, siap-siap Kak Irham. Masalahnya walaupun suaranya terdengar tapi putus-putus. Makanya info yang kami terima itu susah. Begitu. Oh, nanti kalau kurang Iya, jelas, betul Kak. Betul nanti itu. ditanya-tanya ulang kakak-kakak. Kalau ada yang kurang jelas, jangan tidak usah malu bertanya. Ada kalau bisa chatnya dimaksimalkan. Nanti bertanya di situ, nanti bisa baca. Ada kendala di sini? Ya Kak, jaringan ini kendalanya ini Kak. Jaringan. Oke, tidak apa-apa ditunggu Kak Haris. Gimit. Untuk kakak itu kotak kedua itu untuk babak kedua ya kakak, jangan taruh di situ pertanyaan yang kedua. Kakak paham? Jadi kotak pertama itu untuk 3 pertanyaan pemantik ini. Setelah nama pertanyaan ini 3 pertanyaan dimasukkan semua di kotak pertama. Jangan taruh kotak kedua. Nanti ada kotak yang untuk kotak kedua. Kakak bisa dengar? Halo kakak. Putus-putus suaranya Kak, putus-putus. Iya, paham Pak, siap. Saya mengerti. Oke, untuk Jadi babak begini, yang pertama itu pertanyaannya ini ada 3 ini Pak. Iya Kak. ya, ada 3 itu. Nanti dimasukkan saja di kotak pertama. Jangan jangan taruh di kotak kedua tuh yang nomor 2 jangan. Dengan Kakak,
Sudah ada yang selesai? Ada yang sudah selesai kakak-kakak? Ada yang sudah selesai? Kanopsin, Kanopsin. Ya. Bagaimana Kak Haris? Boleh dipindah slide sebelumnya Kak, mau lihat di soal itu. Oh, siap. Ini Kak. Ya, siap Kak. Ya, mohon izin Kanopsin. Iya. Ini yang kita isi itu pertanyaan pertama kan apa kecenderungan nilai orientasi saya ya? Iya. Halo Kanopsin. Ya, Itu ya, pertanyaan ya. pertama, kemudian pertanyaan kedua, apa yang membuat? Sekarang kita lihat di slide. Itu slide yang diisi itu apakah 1 sampai 3 atau kita isi per slide 1? Cuman slide 1 itu Kak Peter. Jadi ini pertanyaan 3 ditaruh di satu slide. Iya. Oh, 3 pertanyaan di satu slide. Iya, di satu slide itu di kolom yang pertama. Tetap kita di pakai kolom yang slide pertama ya. kalau macam Kak Peter berapa ya? Nomor 8 kalau tidak salah. Iya, nomor 8 tadi. Jadi di slide 8 itu pertanyaan 3 pertanyaan di satu kolom. Nanti kolom kedua ada babak kedua. Jadi di situ disediakan 3 jadi 3 babak. Berarti kita isi dulu yang babak pertama Kak ya? Iya, diisi dulu babak pertama. Oh. Iya. Oke, siap Kak. Untuk pertanyaannya juga saya sudah bagikan di grup WA. Nanti kalau ada yang lihat-lihat, nanti lihat saja di situ. Yang selesai Kak Marni, bagaimana? Ya Kak. Waduh, jaringan. Sudah selesai Kak Marni? Iya, sudah. Oke. Oke, Kakak. Saya akan pindah ke babak kedua ya, Kakak. Nanti terakhir kita bacakan sama-sama. Kita bacakan
sesuai nomor urut. Oke. Ini sekarang yang babak kedua. Terlihat kakak-kakak? Kanopsin, Ya. kembali dulu ke anu tadi Kak, pertanyaan yang tadi. Oh, siap. Ada juga di WA, Kak. Saya share di WA. Oh, siap. Iya, Kak. Oke, lanjut saja, Kak. Iya. Nanti kalau sudah, kalau ada yang sudah, daripada menunggu teman-teman yang belum, bisa dikerjakan untuk babak kedua, kakak-kakak. Ini ada pertanyaan pemantik, ada 4. Ya, nanti Kamar ini di-share sudah. saja di-share saja di grup, Kak, untuk pertanyaannya supaya kita tinggal lihat-lihat saja di WA. Oh, siap. Waduh, jaringan. Itu. Untuk babak kedua, pertanyaan pemantik saya sudah bagikan ke kakak. Kakak-kakak, untuk pertanyaan pemantik di babak kedua. Mohon maaf Ya, Kak silakan Asil, kamu. yang ternyata yang dibagikan di grup WA itu hanya slide yang di babak 1 Kak, mohon maaf ini. Oh iya. Nanti saya teruskan ulang, Kak. Sudah ada kakak untuk babak kedua? Yang ini. Pertanyaan pemantiknya ada 4 nomor. Kakak-kakak, untuk pertanyaan pemantik babak kedua, sudah ada di WA itu kakak Kamarni? Untuk saat ini Kak belum ada. Belum ada. Baru yang apa kecenderungan nilai orientasi saya, apa yang membuat saya menuliskan nilai hanya yang babak 1 Kak Pasin. Oh, nanti dilihat di layar saja, Kak. Ini ada apa, saya sementara buka di screen. Nanti dilihat sheet. Saya ada kirim tapi kayaknya jaringan ini, Kak. Jaringannya kurang bagus.
Sudah ada kakak untuk pertanyaan pemantik babak kedua? Ada 4 nomor. Ada yang sudah selesai? Saya cek satu-satu ya. Kalau Kamarni punya sudah sampai di mana? Kamarni, Iya, Kak. cek. Sudah sampai di Ya, mana ya, ya. Kamarni punya? Saya sudah masuk di babak kedua ini. Sementara berpikir soalnya, kemudian masih jawabannya masih saya rangkai untuk pengisian di slide yang babak kedua. Oke. Oke, siap Kamarni. Berikut Kak Ane. Kak Ane. Kak Ane. Cek. Kak Ane. Ada Kak Ane? Progresnya sampai di mana? Sudah sampai di mana? Oke, saya pindah lagi. Kak Fatmawati. Kak Fatmawati. Ya, Sudah sampai sudah di di mana? babak kedua. Oke, mantap. Ayo lanjutkan Kak Fatmawati. Ya. Kak Haris. Kak Haris ini sering terlempar. Kak Haris lewat. Kak Ibrahim. Kak Ibrahim. Cek, Kak Ibrahim cek. Cek Kak Ibrahim. Kak Ibrahim cek. Oke, saya lewat lagi. Kak Irham. Kak Irham ini juga sering terlempar. Kak Irham terlempar. Lanjut. Kak Reynaldi. Kak Reynaldi. Sementara buat Kak, Yang mana babak progresnya pertama ini atau babak baru di kedua? babak pertama, babak Oh, pertama siap. yang soal ketiga. Oh, siap. Oke, lanjutkan Kak Reynaldi. Siap, Kak Kak. Peter. Cek Kak Peter. Sementara Kak, sementara. So, progresnya sudah sampai di mana Kak? Di babak pertama atau Yang babak kedua Kak? untuk sementara Pak Kak yang pertama. Oh, yang pertama. Oke, siap. Iya. Dilanjutkan Kak Peter. Terakhir Iya. Kak Sopian. Kak Sopian Bempa. Iya, masih yang pertama Pak, masih baru buka modul ini DP jaringan masih ada gangguan. Oh, Jadi masih lambat membuka modul. Oke. Jadi masih awal ini, yang awal Kak. pertama. Oke, siap. Jadi di sini sudah ada 2 babak ya kakak-kakak. Babak pertama dengan pertanyaan pemantik ada 3. Kemudian babak kedua dengan pertanyaan pemantik ada 4. Sedangkan di babak kedua ini tulisan refleksi kita di tahap perasaan, evaluasi, analisis, dan framework Gibbs. Gunakan emosi dan roda emosi yang menggambarkan perasaan kita. Ini slide-nya Kak semua habis. Sampai 20 berapa ini. Ini babak ketiga. Jika ada yang sudah selesai babak kedua, nanti dikasih tahu supaya saya bisa share lagi untuk pertanyaan pemantik babak ketiga.
Ini kayaknya kita sudah lewat jam pembelajaran. JP-nya sudah lewat kakak-kakak. Ayo dipercepat lagi kakak-kakak. Tinggal berapa slide lagi kita akan selesai kakak-kakak. Oke kakak-kakak. Gimana? Oke kakak-kakak. Saya lanjut untuk pertanyaan babak kita. Nah, di sini kita sudah lewat. Jadi saya lanjut ke yang ketiga kakak-kakak. Ini yang ketiga kakak-kakak. Bisa dilihat kakak-kakak. Ada pertanyaan pemantiknya ada 3. Ya, saya simpulkan dari refleksi 2 sebelumnya. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Dan terakhir, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Ada progresnya sudah yang babak kedua sudah selesai?
Saya cek lagi untuk kamar nih sudah selesai babak kedua. Iya, sudah Kak. Oke. Nanti dilanjut saja babak ketiga kamar nih. Ya, ini sudah masuk di babak ketiga. Mohon maaf Kak, mau tanya, untuk yang babak kedua itu cuma 4? Oke. Iya kamar nih cuma 4. Jadi untuk babak kedua pertanyaan pemantiknya ada 4. Kemudian untuk babak ketiga pertanyaan pemantiknya ada 3. Untuk kakak-kakak yang lain saya batasi waktunya ya kakak-kakak karena waktu kita di sesi tatap maya sudah molor sekali waktunya. Tadinya cuma 1 JP ini sudah makan waktu hampir 2 JP. Jadi untuk kakak-kakak saya kasih waktu sampai 5 menit lagi untuk semua babak. Dari babak pertama, babak kedua, ya. Jadi ada waktu 5 menit. Jadi selesai dengan tidak selesai nanti kita bacakan sama-sama sesuai apa yang kakak-kakak isi di pertanyaan pemantik tersebut. Silakan kakak-kakak waktunya 5 menit lagi. Jika ada yang mau bertanya silakan. Maksimalkan kolom chat kakak-kakak. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak dimengerti atau ada yang kurang jelas atau kurang paham nanti ditanyakan saya di kolom chat. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi kakak-kakak. Waktu untuk tiap babak tinggal 3 menit. Jadi saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak semua, waktu untuk tiap babak pertama, kedua, ketiga, saya batasi tinggal 3 menit lagi. Mohon izin Kak Nopsin. Iya. Ini saya sudah masuk pada babak yang kedua, cuman ini jaringan sudah mulai lelet Kak. Oh, siap. Ya, jadi masalah Kak. Ya. Jadi Yang saya kasih pertama waktu sudah lagi. selesai. Oke, mantap Kapiten. Tinggal masuk yang kedua sama yang ketiga ini. Oh iya. Jadi Iya, Kak. Jadi begitulah cuma Kapiten. kasih info. Iya, cuma kasih Oke, info siap. saja ini Kak. Oh, siap. Jadi rata-rata kita terkendala dengan jaringannya kakak-kakak. Jaringannya Iya, Kak. buat kita tidak maksimal. Jadi jika waktunya sudah habis, jadi selesai, mana yang ada itu yang akan kita bacakan masing-masing. Kak Ibrahim, progresnya sampai di mana Kak Ibrahim? Cek Kak Ibrahim. Sudah sampai di mana Kak Ibrahim punya?
Oke, tinggal 1 menit kakak-kakak ya. Waktunya tinggal 1 menit. Oke, untuk kakak-kakak, waktunya tinggal 1 menit untuk sesi tiap babak. Jadi babak pertama, kedua, ketiga, waktunya tinggal 1 menit. Jadi selesai dengan tidak selesai, nanti kita refleksikan bersama terkait tiap babak untuk pertanyaan pemantik. Nanti kita bacakan, setiap orang akan membacakan punya temannya, bukan punya sendiri. Jadi di sini akan macam contoh, yang nomor 1 akan bacakan yang nomor 2, yang nomor 2 akan bacakan nomor 3, yang 3 akan bacakan nomor 4 dan seterusnya. Begitu juga sampai nomor terakhir, yang terakhir nomor 9 akan membacakan nomor 1. Jadi akan rolling. Peserta atau kakak-kakak tidak akan membacakan yang punyanya sendiri, tapi yang akan membacakan yang punya teman. Oke, waktunya sudah habis kakak-kakak. Kakak-kakak, bisa didengar suara saya? Kakak-kakak? Iya, Kak. Oke, waktunya Iya, sudah habis siap, Kak. kakak-kakak ya. Siap, Oke, siap. kita maksimalkan waktunya. Jadi selesai saja kakak-kakak. Nanti mana Iya, yang siap, ada Kak. itu yang kita bacakan. Iya, Oke, siap, Kak. sekarang saya masuk lagi di slide selanjutnya ya. Mari berbagi refleksi 16 menit. Jadi sesuai pasangannya yang di nomor berikutnya. Contoh macam nomor 1, siapa yang dapat nomor 1, dia akan membacakan yang nomor 2. Tapi kalau kosong nomor 2, bacakan yang nomor 3. Mana yang ada kakak-kakak? Bisa? Bisa kakak-kakak? Iya, bisa, Sampai Kak. di sini Siap. mengerti? Oke, saya mulai ya. Karena di sini nomor 1-nya Kak Marni. Jadi bisa Kak. dibacakan yang di bawahnya Kak Marni atau di atasnya Kak Marni. Oke, Nomor tinggal 1, dipilih saja Kak Marni. nomor 2 itu Kak Ane, Kak. Oh, Kak Ane. Iya, kemudian nomor Kak Ane 3 Kak punya Fatma. ada? Sementara ini Kak Ane punya baru di babak 1 itu pun baru 1. Oh, tidak Saya ada apa-apa di Kak Marni. slide 6, Kak. Oh iya, silakan. Kak Marni yang duluan. Untuk Oke, siap. Refleksinya Kak Ane. Dibaca saja mana yang ada. Berarti saya bacakan yang Kak Ane punya. Iya, yang Kak Ane punya. Oke, silakan Kak Marni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah kakak-kakak, di sesi sekarang adalah mari berbagi refleksi. Jadi saya akan membacakan tulisan refleksi dari kakak-kakak yang sudah membagikan di slide-nya masing-masing. Itu untuk miliknya Kak Ane Wilda Diana. Mohon maaf ini Kak, dia hanya menuliskan pada babak pertama itu kecenderungan tentang pembelajaran PCUK yang berpusat pada murid. Hanya itu Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Marni. Selanjutnya untuk Kak Ane. Kak Ane ini masih ada di sini atau? Kak Ane, cek. Kita lewati ya. Oke, lanjut untuk Kak Fatmawati. Kak Fatmawati, cek, bisa terdengar suara? Kak Fatma. Ya, hadir. Ya. Oke. Sekarang Kak Fatma bacakan yang di bawahnya Kak Fatmawati. Di bawahnya Kak Haris. Kalau kosong, lewat lagi. Kalau ada, silakan dibacakan. Ada? Kak Marni punya saja. Oh, membacakan Kak Marni punya.
Oke, siap, silakan. Iya. Tidak apa-apa. Ayo silakan. Tunggu. Kak Fatmawati. Oh, siap. Ya, tunggu. Ya. Yang mana kamu? Ya. Babak pertama, proses pembelajaran. Kedua, refleks diri. Buktinya orientasi berhubungan dengan pembelajaran itu sendiri. Babak kedua, saya memilih nilai dan keyakinan. Kedua, pengalaman baik tentang prestasi anak dan pengalaman buruk di mana kita mendapatkan sebuah intimidasi dari seseorang. Ketiga, selama saya menjadi guru PJOK cenderung dengan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Keempat, belum. Babak ketiga, satu pembelajaran yang bermakna yang bisa simpulkan yakni tentang proses pembelajaran. Kedua, gambaran yang ada di kepala guru PJOK bahwa nilai orientasi harus dimiliki dan menjadi dampak baik bagi guru itu sendiri. Yang ketiga, saya akan memperbaiki pada proses pembelajaran yang kita tahu bersama bahwa sekarang dengan adanya perubahan kurikulum. Hanya itu, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Fatmawati. Terima kasih telah membacakan untuk kamar nipunya. Selanjutnya untuk Kak Haris. Kak Haris ada? Cek Kak Haris. Ada Kak Haris? Oke, saya lanjut. Berikut Kak Ibrahim. Kak Ibrahim, cek. Tidak ada ya. Oke, saya lanjut. Kak Irham. Kak Irham. Kak Irham, cek. Oke, saya lanjut lagi. Oke, silakan Kak Ane. Cek Kak Reynaldi. Oke, lanjut lagi. Kak Peter. Kak Peter. Iya, Kak. Oke. Dipersilakan Kak Peter membacakan mana yang belum terbaca, Kak. Mau slide yang di bawahnya atau di atasnya. Nanti dilihat saja siapa yang sudah mengerjakan. Di slide kan Kak Peter slide 8 dibacakan yang slide 9. Kalau tidak ada nanti dibacakan yang slide 7. Karain punya. Ayo silakan Kak Peter. 7 Kak Irham 000 Kak. Oh Kak Irham, 0. Iya. Ada Kak Reynaldi punya. Nanti bacakan saja untuk Kak Reynaldi punya, Kak. Kak Reynaldi babak 1. Iya. Silakan, Kak. Iya. Ya, tunggu Kak ya. Iya. Ya, kecenderungan nilai orientasi saya sebagai guru PJOK adalah pada nilai aktualisasi diri dan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, karena saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan membuat lingkungan yang menarik. Kemudian yang ketiga, kebetulan saya dibentuk dalam proses yang serba kekurangan di tempat kerja saya, di tempat kerja tugas
Jadi akhirnya terbentuk bagaimana supaya menarik dan siswa bisa mandiri. Hanya itu, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Peter. Selanjutnya untuk Kak Sopian. Kak Sopian masih ada di sini? Kak Sopian? Oh, sudah tidak ada Kak Sopian ya? Oke, siap-siap Kak Reynaldi. Oke, karena semuanya sudah dibacakan, ini lagi ada yang belum terbacakan? Ada, Kak? Siapa punya? Saya Kak punya, Peter Kak. punya belum ya? Oh iya. Iya, Kak. Kak Rein, kebetulan Kak Rein baru bergabung dan Kak Ane. Kira-kira siapa yang bisa membacakan untuk Peter punya? Oke, insya Allah saya siap, Kak. Oke, siap. Silakan Kak Rein. Kak Reynaldi. Ya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan hasil refleksi 3 babak dari Kak Peter, yang dimana babak pertama ini tentang kecenderungan di orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran, meningkatnya kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat, peningkatan kesehatan. Kemudian pertanyaan babak yang kedua, keyakinan pada diri sendiri, yakni percaya bahwa perubahan positif dapat dicapai melalui usaha dan disiplin, memotivasi untuk berkomitmen pada gaya hidup sehat. Cukupkah hanya itu yang Oke, terima kasih bisa dibacakan? Kak Reynaldi atas sudah Siap, Pak. membacakan yang tugasnya Kak Peter. Oh, jadi itu kakak ya. Jadi saya lanjut ke slide selanjutnya. Kita tinggalkan itu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini tinggal beberapa slide lagi. Nah, ini sekarang, ini sudah, kemudian slide 22, penutup. Jadi di penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Itu pertanyaan. Kemudian refleksi ini saya menuliskan refleksi. Ya, untuk menulis refleksi ada. Selanjutnya air ya akan ulas kembali sudah dipelajari sebelumnya. Refleksi. Terima kasih. Oke, kakak sudah akhir kali ini untuk Tatap Maya kali ini selesai. Tapi sebelum itu saya harapkan kita foto bersama dulu kakak-kakak. Bisa kakak-kakak? Sebelum kita akhiri sesi ini. Mohon diaktifkan kameranya kakak-kakak. Saya stop screen dulu. Bisa diaktifkan kakak-kakak kameranya? Ya, bisa, Kak. Sudah. Oke. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, saya ulangi. Oke, 1. Sabar kakak-kakak. Waduh, jaringannya. Tuh kakak-kakak ya. Tahan dulu, tahan. Semua habis gaya, Pak. Semua habis ini kayak ini. Jaringan ganggu. Sabar kakak-kakak, sabar. Kurang mendukung. Oke, terakhir kakak-kakak. Pakai gaya masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Jadi paling terakhir sekali
di sesi terakhir kiranya ada satu orang yang bisa memimpin doa. Karena di awal kita sudah berdoa, di akhir kita akhiri dengan doa. Silakan. Saya langsung tunjuk Karein bisa pimpin doa. Oh iya siap Kak. Oke, silakan Kak Reynaldi. Ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saya pimpin dengan ajaran Islam ya. Bisa berdoa sesuai keyakinannya. Jadi doa dimulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga apa yang kita dapat hari ini apa yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa kita lebih kembangkan lagi dan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Karein. Terakhir saya stop record ya Kakak.